kayak ayam geprek, tapi dia jamur geprek. Wah, tadi aku expect-nya jamur kecil-kecil digoreng. Kayak ayam goreng beneran, lihat deh. Bagian luarnya itu crispy, airnya udah nggak ada, tapi dalamnya masih juicy. Sambelnya ini spesial banget sahabat AI. Karena ini kalau dimakan pakai nasi juga enak, digado buat snacking juga enak. Nasi campur singkawang. Besar banget sahabat AI. Kecapnya tuh berempah ternyata. Dapat rempah-rempahnya, mulai dari bunga lawang, jadi nggak flat satu direction nih. Wah, asik banget. Sahabat Daai, kembali lagi di Cerita dan Rasa. Makan enak, makan sehat. Aku hari ini lagi ada di Citra Vegetarian nih. Dan katanya Citra itu banyak banget makanan-makanan khas Kalimantan. Tapi ada satu hidangan yang kalian rekomendasiin ulang-ulang, yaitu kue cap. Aku kebetulan suka banget kue cap dan udah lama nggak makan kue cap. Jadi yuk kita langsung check out kayak gimana sih kue capnya. Susi. Halo. Wah, maaf mengganggu nih, lagi bikin nih, lagi masak sahabat AI. Yang ini apa nih Bu Susi? Ini namanya kue cap. Oh, ini kue cap yang terkenal itu nih. Iya, ini dari khas Kalimantan. Pontianak ya? Iya, Pontianak. Ini kalau yang kering-kering coklat ini apa ya Bu ya? Ini teri, ikan teri vegetarian. Jadi dia mimik ikan teri, rasanya gurih tapi vegetarian. Iya. Enak juga ya buat crispy-crispy gitu ya? Oke, kalau yang ini jamur geprek. Ini asli dari jamur, digoreng dulu. Oke. Sambal. Oh, jadi kayak ayam geprek ya? Kan ayam juga digoreng. Kalau ini jamur goreng. Oh, mantep nih. Aku udah gak sabar banget sih nyobain. Ini buat aku kan ya? Iya. Yes, sahabat AI, kita langsung mau cobain aja ya masakan Bu Susi nih. Thank you Bu Susi. Aku ambil bawa meja ya. Oke. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sahabat Daai, udah jadi nih kue cap sama jamur gepreknya. Yuk langsung kita cobain. Oke sahabat Daai, udah datang nih appetizer kita. Yang pertama ada kue cap yang aku udah tunggu-tunggu banget. Yang kedua ada jamur geprek. Dua-duanya sama-sama bikin ngiler banget. Yang ini Nusantara, yang ini khas dari Kalimantan. Lebih spesifiknya Pontianak. Aku pengen cobain dulu yang kue cap, karena kalau perut dimulai dengan yang pedes kayaknya kaget ya. Kita coba dulu kue cap, plus aku penasaran banget. Kue cap ini makanan masa kecilku sebetulnya sahabat Daai. Terakhir kali aku makan kue cap 15 tahun yang lalu, jadi ini agak nostalgia sedikit ya. Nah, kita coba lihat bentukannya. Dia tuh kayak kue cap tapi digulung-gulung gitu, lihat deh. Wah, mantap kan? Coba ya. Kita coba apa adanya dulu deh sebelum kita kasih sambal dan kawan-kawannya. Coba. Persis seperti yang aku bayangin pas masa aku kecil. Pulang sekolah, mama siapin ini. Waduh, nostalgic banget. Terus di sini juga ada nih teri ya. Terinya ini vegetarian, jadi aman, tapi dia bikin kriuk dan crispy. Ada lagi nih. Ternyata isinya banyak di bawahnya sahabat Daai. Ini ada kayak semacam kulit babi tapi terbuat dari kulit tahu ya. Kita coba ya rasanya kayak gimana. Sama ada kacang-kacangan kedelai juga nih.
Kayaknya khas Pontianak banget ya ada kacang kedelainya. Timbang tahunya itu dia berpori-pori ya, berongga-rongga gitu. Jadi dia tuh bisa nyerap semua bumbunya yang ada di dalam ini. Jadi pas dimakan, keluar semuanya tuh aromatiknya. Ngomong-ngomong, ini tuh mirip banget sama hidangan itu sahabat Ai, cecongpan. Tahu kan yang biasa ada di gerobak-gerobak. Terus dia biasanya sama, terbuatnya kayak kue tiaw tepung beras gini, tapi dia kering dikasih sambal. Kalau gitu kita kasih sambal aja sahabat Ai, biar lebih mirip sama cecongpan ya. Wah, sama ini persambalannya banyak banget sahabat Ai. Kalau suka lebih asin ada kecap asin, terus ada merica juga. Merica boleh nih bikin tambah gurih ya. Nah kalau udah gini kita aduk. Ntar terinya jangan diaduk banget ya supaya tetap crispy sahabat Ai. Nah ini tips makan kue cap dari aku. Ini cara aku makan dari kecil sudah kayak gini. Adalah diambil kue capnya. Aku suka cari yang dia itu gulungannya agak sudah terbongkar. Bahkan aku suka agak dipotong. Nah kayak gini nih contohnya. Terus diseruput sahabat Ai. Wah, plus sambelnya seger banget. Ini udah seger, gurih, dan kental. Bener-bener appetizing banget. Terakhir kita mau coba tahunya ya. Nah, tahunya kualitasnya bagus sahabat Ai. Cara deteksi tahu yang kualitasnya bagus, itu dia nggak asem ya. Kadang kalau asem itu rendemannya itu kurang bagus, dan juga dia merepel ya. Merepel tuh kayak rontok-rontok gitu kalau kurang bagus. Tapi ini dia kokoh, kenyal, bersutra, tapi tetap berongga-rongga yang cukup supaya kuahnya kue cap ini bisa masuk ke dalam. Wah, kayak jalan-jalan ke memory lane zaman aku kecil waktu itu. Bener-bener kayak time machine ya. Sekarang kita mau coba ini, yang kedua. Wah, kelihatannya sedap banget sahabat Ai, lihat deh. Ini kayak ayam geprek, tapi dia jamur geprek. Kayak gimana ya jamurnya? Soalnya dia tertimbun oleh sambal yang sangat sedap ini kelihatannya. Wah, kaget. Sahabat Ai, tadi aku expect-nya jamur kecil-kecil digoreng, gitu kan? Ternyata kayak ayam goreng beneran, lihat deh. Ya ampun. What? Hah? Ih, aromanya juga lagi. Ini tuh kayak dari jamur ini loh sahabat Ai. Namanya jamur tiram ya, yang warna putih ini. Tapi jamur tiram tuh ada dua macam. Satu yang warnanya hitam, satu yang warna putih. Ini yang warnanya putih nih, jamur tiram. Ternyata jamur tiram bisa dibuat ayam geprek, ya ampun sahabat Ai. Oke, kita mau cobain ya. Wah, penasaran banget. Udah segini aja langsung sahabat Ai ya. Nih, sayang kalau dipisah-pisah, soalnya dapat sambelnya, dapat jamurnya, dapat crispy-nya nih, crispy-nya tuh. Udah, selamat makan. Wah, ayo sahabat Ai. Ini bikin malah tambah nafsu makan nih kalau pedas kayak gini, enak. Ya, kita agak Korean barbecue style dulu sahabat Ai nih. Kita kasih selada. Kita ambil jamurnya. Eits, aku mau yang crispy juga dong. Nah, ini nih sahabat Ai, lihat tuh. Bagian crispy-nya. Dia kayak nyuir-nyuir gitu ya. Wah, lihat tuh. Mantap banget sahabat Ai. Nah, udah. Sambelnya juga dong. Ini yang bikin mantep. Kita gulung. Kayak ini ya, jadi kayak kimbap ya sahabat Ai. Makan. Dapat kulit crispy-nya. Sahabat Ai, tips nih masak jamur dari Enji. Kalau bikin jamur itu agak tricky-nya, dia harus dimasak agak lama. Nggak bisa cuma dimasak udah lembek, dia ngeluarin air, diangkat. Meskipun udah matang, dia harus dilanjutin lagi, jangan berhenti masak.
sampai bagian luarnya itu crispy, airnya udah nggak ada, tapi dalamnya masih juicy kayak gini nih. Satu lagi sahabat ai. Kali ini kita mau coba jamurnya aja sama sambelnya agak dibanyakin ya. Sambelnya ini spesial banget sahabat ai. Karena ini kalau dimakan pakai nasi juga enak, digado buat snackin juga enak. Ngomong-ngomong sahabat ai, di sini itu selain yang terkenal itu kue capnya sama jamur crispy-nya, dia juga ada yang lainnya lagi loh. Menunya tuh banyak banget. Aku pengen nyobain yang lainnya. Jadi habis ini kita langsung order selanjutnya ya sahabat ai. Aku habisin ini dulu. Makan enak, makan sehat. Sahabat Daai, udah banyak banget nih makanan-makanan khas Kalimantan yang kita mau cobain. Wah, mulai dari mana ya? Mungkin dari sini dulu deh, Yummy. Karena Yummy ini di daerah Cikupa, ini paling top. Bahkan orang-orang udah terkenal banget nih kalau misalnya mau nyari Yummy di daerah Cikupa ini, pasti ke tempat ini. Jadi aku pengen nyobain dulu nih, kayak apa sih? Kenapa sampai rame banget? Nah, di sini tentunya ada kuahnya juga. Oke, kuahnya dia nggak kental ya. Biasanya kalau di Kalimantan ada tuh yang kuahnya kental, tapi kalau ini nggak terlalu kental tapi ada kentalnya dikit. Dia tuh ngalirnya mulus ya. Nah, oke. Sekarang kita mau cobain. Kita siram sedikit. Ini tips makan mie ala Inji seperti biasa. Dikasih sedikit aja supaya dia bisa diaduk. Setelah itu kuahnya kita seruput. Wah, diaduk aja udah kerasa ya, mie-nya itu kenyil-kenyil gitu loh. Oke, mari kita coba. Mie-nya kecil-kecil, keriting, makannya asik banget, love banget. Aku suka banget sama bakmi. Kayaknya aku kalau makan bakmi tiap hari bisa deh. Tapi apalagi Yummy ya. Karena kalau Yummy itu biasanya mie-nya sendiri tuh berasa sahabat Daai. Meskipun ininya juga gurih seger gitu ya. Tapi mie-nya sendiri tuh udah kerasa. Jadi kalau nggak dikasih apa-apa, mie-nya doang tuh udah kerasa. Apalagi ada chashu-nya. Nah, biasanya kalau Yummy itu bedanya sama mie ayam biasa. Itu kalau mie ayam tuh biasanya toppingnya jamur, ayam, ada ayam suwir gitu. Tapi kalau misalnya daerah Kalimantan itu memang bikin mie itu di atasnya ada babi, ada samcan, ada chashu gitu. Tapi kita vegetarian, tambah nyaman deh makannya. Chashu-nya manisnya pas banget. Chashu-nya tuh bukan tipe yang kering banget gitu loh. Jadi nggak bikin seret. Dia masih juicy. Oh ya, lembut, tapi luarnya itu cukup caramelize. Kita kasih lagi terinya, biar ada tekstur ya. Nah, tips masak chashu dari aku ya. Kalau biasanya chashu itu kan cita rasanya lebih ke manis ya. Dia tuh harus karamelisasi bagian luarnya. Karena kalau manis doang ditambahin secara bahan, itu dia nggak akan ngangkat kecuali dia kena panas. Nah, kalau kena panas itu pasti rasa smoky-nya tuh bisa keluar ya, karena ada karamelisasinya. Mantep banget. Untuk selanjutnya, Yummy ini sih, waduh, ini nanti aku habisin sahabat Daai, tenang aja, karena ini aku suka banget mie ini. Tapi aku juga pengen nyobain nih, nasi campur singkawang. Besar banget sahabat Daai. Ini kayaknya untuk makan 2 porsi ya, kecuali kalau lagi lapar kayak sekarang bisa langsung habis semuanya. Nah, nasinya beda ya sahabat Daai ya, nasinya sama nasi campur biasa ya. Nasi campur biasa tuh nasinya Hainam loh sahabat Daai, biasanya warnanya kuning, yang ini nasi putih. Tapi memang kalau di Singkawang kayak gitu sih sahabat Daai, jadi jangan kaget ya. Nih hampir ketinggalan sahabat Daai, ini penting banget. Ini adalah siremannya dan dia memang kental kayak gini.
Emang kalau di Jakarta kadang-kadang nggak kental, itu salah satu perbedaannya lagi. Nasinya nggak Hainam dan kuahnya itu kental. Tapi kalau aku tuh lebih suka kuah kental. Kenapa? Nih, karena kalau kita tuangin, dia nggak bleber kemana-mana sahabat Ai. Jadi tetap nempel di nasinya kita gitu loh. Nah, kita coba sama, wah ini deh. Aku paling suka nih telur kecap. Oh, lihat tuh. Telur kecap ya. Kita cobain dulu. Dipping lagi ya. Kecapnya tuh berempah ternyata. Dapat rempah-rempahnya. Mulai dari bunga lawang, terus ada mirip kayak ngohyong gitu. Jadi nggak flat satu direction nih. Terus kita coba lagi nih. Ada semacam babi kecap ya. Wah, lihat nih sahabat Ai. Aku paling demen nih. Kalau babi kecapnya lapis, biasanya cuma lapis 2. Satu yang kenyal, satu yang kayak tahu ya dia itu. Jadi lebih padat. Satunya gelatinnya tuh mirip nata de coco teksturnya. Tapi ini lapis 3. Tuh. Tengahnya tuh ada keras-kerasnya. Jadi dia itu mirip banget sama kayak gelatin tendonnya yang asli gitu. Wah, mantep. Ini pertama kali aku nyoba yang lapis 3 gini nih. Sama nasi, sama sambal. Udah dikit aja sahabat Ai. Wah, sambalnya seger. Wow. Asik banget. Asik banget makan babi ini. Soalnya kayak gigit sekali rasanya beda, gigit kedua rasanya beda, gigit ketiga rasanya beda lagi. Pecah-pecah gitu loh di mulut. Terus sambelnya, dia tuh model sambel yang mentah. Jadi bukan sambal yang mateng yang bikin enak, jadi bikin seger ngangkat. Wah, asik banget. Ini salah satu makanan masa kecil aku juga. Aduh, sering banget makan ini. Tapi yang dulu itu pas kecil makannya tuh kaleng. Karena ini sebetulnya adalah sarden asam manis. Pasti sahabat Ai sering lihat tuh kalau dijual dikalengin gitu ya. Tapi nggak akan compare deh kalau misalnya bikin dari seger. Wah, itu rasanya lebih seger, lebih legit, manisnya dapet. Biasanya yang aku makan kalau mamah bikinin pas zaman dulu. Lagi-lagi udah 10 tahun aku nggak makan ini sahabat Ai. Ini nostalgia lagi sahabat Ai ya. Wah, ini sardennya ya. Wah, menarik banget. Kita coba sardennya dulu deh. Wah, baunya kayak ada fishnya beneran gitu. Rasanya kayak tuna sama tongkol sama sarden. Tapi memang masuk akal sahabat Ai. Nah, ini ada tips bikin ikan vegetarian sahabat Ai. Kalau kita mau mimik rasa ikan, kita harus pikir nih maunya ikan yang dark meat atau white meat. Dark meat itu contohnya ikan yang warnanya gelap gini ya. Jadi rasanya gurihnya tuh keluar. Mirip sama tuna, tongkol, sama sarden ini. Mereka tuh sebetulnya satu family ya. Tapi beda spesies. Maka itu rasanya mirip banget antara mereka bertiga. Dan biasanya ikan-ikan kayak gitu, tips memasaknya adalah dimasak pakai bahan-bahan yang lebih asam, lebih seger. Contohnya, timun sama tomat. Tadi dari jauh kelihatannya kayak asparagus ya sahabat Ai, ternyata timun. Enakan timun sahabat Ai, karena kadar airnya dia banyak. Banyak ya sahabat Ai, makanan hari ini yang ngingetin aku sama masa kecilku. Ini masakan-masakan yang aku biasa makan, disediain mama pulang sekolah zaman waktu itu. Jadi kangen banget deh. Ada satu lagi yang bikin aku kangen, rujak. Dan ini aku akan cobain setelah ini buat dessert. Nah, rujaknya ini tapi rujak singkawang. Ini pertama kali sih. Kayak apa ya? Sama nggak ya seperti yang aku makan di masa kecil? Nanti kita coba lihat deh ya. Makan enak, makan sehat. Kalau tadi kita banyak makan protein sama karbohidrat, nah sekarang kita makan buah-buahan nih. Buah-buahan itu masuknya karbohidrat juga sih, tapi karbohidrat kompleks, jadi banyak seratnya ya.
Nah, kita mau lihat nih isinya apa aja. Karena setiap daerah itu pasti punya rujaknya masing-masing ya. Walaupun rujak itu seluruh Indonesia ada gitu. Nah, kita lihat nih ada timun yang kelihatan ya. Terus ini bengkoang. Terus ada juga nanas nih, nanas. Nih kalau bengkoang yang putih ini ya. Nah, ini seperti beauty klinik di dalam piring ya kalau aku bilang, karena semua yang ada di sini sehat-sehat dan bisa bikin kulit bagus. Nah, kita mau mulai dulu dari sayur, salah satu yang aku suka, bengkoang. Wah, pas banget nih bengkoangnya, dapat yang manis, crispy. Biasanya ada tuh bengkoang yang kalau digigit itu isinya bukan getah sih, tapi kayak getah gitu. Terus keras, rasanya kayak sayur, kayak makan sayur mentah. Kalau ini rasanya crispy, terus airnya tuh kayak buah pir yang berair manis gitu loh. Cocok banget nih sama bumbunya dia yang asem, manis, pedes. Ini pas banget. Udah lama banget nggak makan rujak. Nah, ini ada nanas juga ya. Dulu zaman aku kuliah itu sering banget makan nanas karena katanya nanas itu bisa ngurangin protein. Jadi dia tuh bisa mengolah protein yang kita sudah makan. Kebetulan tadi kan kita banyak makan protein ya. Meskipun bukan hewani, tetap nabati. Tapi tubuh kita tuh juga bantu didorong nih. Nah, ini kandungannya namanya bromelain. Bromelain yang di dalam nanas ini bisa bantu nguras itu dan memproses protein yang di dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita mau coba nih kombinasi dari kesegaran buah-buahan dan sayur-sayuran ini. Kita langsung aja ambil sendok. Kita ambil masing-masing satu ya. Ada timun, ada nanas, ada bengkoang. Terus kita ambil sausnya juga nih. Ya. 3 in 1. Kita cobain ya. Seger, manisnya pas. Dan kacangnya tuh bikin gurih banget. Pantesan ya, ibu-ibu tuh kalau lagi mengandung itu kadang suka makan ini. Mitos sih, tapi katanya banyak rasa gitu loh di dalam rujak ini. Jadi menandakan semoga anaknya mereka itu penuh dengan rasa gitu, penuh dengan perasaan yang bahagia gitu. Ada mitos yang bilang seperti itu. Sekarang ngerti deh kenapa. Karena ini rasanya bener-bener rich banget. Sahabat Daai harus cobain sendiri deh kesegarannya ini, apalagi siang-siang kayak gini makan rujak, minum yang seger-seger. Sahabat Daai, setelah ini kita akan terus menjelajah tempat-tempat lain-lainnya lagi di episode berikutnya. Sahabat Daai jangan lupa like, komen, dan subscribe Makan Sehat Daai TV dan nyalain tuh lonceng notifikasinya supaya sahabat Daai nggak ketinggalan nih episode-episode berikutnya di mana kita akan terus menjelajahi makanan-makanan dan akan ada berbagai cerita-cerita seru lainnya di balik hidangan itu. Sahabat Daai, sampai jumpa lagi. Makan enak, makan sehat.